Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 2 September 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham mingguan saya akan bahas per video 6 saham ya. Ada beberapa video, jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham Antam ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk saham Antam weekly-nya di sini dia sudah tembus area supportnya yang sudah saya berikan ya 2020 ya, dia ditutup di banyak 2020. Jadi harusnya ngikutin saya, harusnya jual dulu ya. Kalau belum jual, turun di banyak 1905, jual aja ya seperti itu ya. Karena kalau dia turun di banyak 1905, kemungkinan besar dia akan turun ke 1705 ya, kurang lebih seperti itu. Kalau yang mau buy, saya sarankan tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2020, atau kalau kita pakai acuan dari high-nya minggu lalu, kalau dia berhasil naik rebound ke atas 2070 barusan kita buy. Tapi kalau dia masih di bawahnya, berarti dia masih resiko akan testing area support berikutnya di 1905 atau 1705. Jadi kalau kita bicara mengenai buy on weakness ketika dia koreksi, itu belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul paling tidak. Kalau kita lihat ini kan weekly chartnya, jadi satu candle kan 1 minggu. Kalau dia berhasil naik dari high-nya minggu lalu 2070, kita barusan buy. Itu strateginya seperti itu. Atau tunggu sekalian di bawah karena dia masih di bawah 2020 masih resiko. Jadi kita tunggu aja. Kalau misalnya dia berhasil naik ke atas 2070, kalau mau buy silakan. Kemudian naik lagi setiap kelipatan Rp50 ya. Jadi kalau naik lagi kita tambah lagi. Istilahnya average up target price berikutnya di 2240 dan 2350. Jadi ini garisnya sudah saya gambarkan lama banget ya, nggak saya rubah-rubah. Jadi yang ikuti saya, wah ini sudah kena, berarti harusnya sudah pasang trailing stop ya, jadi nggak sampai loss ya, atau keuntungannya nggak sampai hilang ya. Kalau yang ngikutin saya garis-garisnya kurang lebih seperti itu. Kemudian dari daily chartnya di sini sudah saya gambarkan juga garis tebelnya 2020. Artinya kalau dia ditutup di banyak 2020, terus terang aja resikonya lebih besar daripada rewardnya. Maupun kalau kita lihat di sini memang 20-nya masih cenderung mengarah ke atas, tapi harganya sudah di bawahnya ya. Jadi kalau masih di bawahnya 2020, resiko dia akan testing area support berikutnya 1840 sampai dengan 1700. Kalau yang mungkin mau tipe buy on weakness, tunggu aja di 1840. Itu pun belinya kalau dia sudah berhasil rebound naik ke atas. Atau sekalian kalau mau ikutin yang di sini ya, naik ke atas 2020 kita buy, naik ke atas 2100 kita tambah lagi atau average up ya. Tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ini ya. Jadi sebelumnya dari bawah ini ya ada yang ikutin saya ya. Dia bilang, oh Pak Sunar terima kasih banyak ya. Dia bilang sih mudah banget kalau ikut Pak Sunar ya. Ini sebenarnya sudah dari dulu ya, sudah saya gambarkan di sini. Ini panahnya ya. Jadi naik ke atas 2020 buy, kemudian naik lagi ke atas 2100 tambah lagi atau average up dan seterusnya. Jadi tinggal ikutin aja. Kalau dia naik, kalau posisi sekarang pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya kalau yang sudah punya. Tunggu aja buy weakness di bawah 1840 atau 1700 ya maksimum ya. Atau sekalian kalau dia berhasil breakout ke atas 2020 ya, kurang lebih seperti itu ya, cukup ya. Oke, berikutnya untuk Inco. Jadi Inco ini bagaimana Pak Sunar? Ini masih testing 5.900 ya. Jadi dia masih turun ke bawah. Nah, kalau kita perhatikan tunggu aja di 5.900. Artinya kalau dia turun bayar 5.900 ya, kemudian berhasil rebound atau mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buyback. Atau kalau mau buy kalau ketika dia rebound ya, kita mulai dari acuan dari candle high sebelumnya di sini ya 6475. Jadi kalau dia sudah berhasil rebound naik ke atas 6475, barusan kita buy naik ke atas 6625 tambah lagi atau average up target price berikutnya di 7100 ya. Nah, itu untuk Inco. Jadi untuk trading Inco ini sudah lumayan gampang banget ya, sudah saya berikan gambar garis-garisnya, tinggal ikutin aja super resistance-nya. Kalau dia naik lagi ke atas 6625 ya tambah lagi atau average up silakan ya, target price berikutnya di 7100 ini sudah saya gambarkan. Nah, dari daily chart-nya di sini area buy weakness terdekatnya di 5.900 atau 5.550 sampai 5.650. Artinya kalau dia koreksi di bawahnya kemudian berhasil rebound atau mantul ya seperti ini ya, kita barusan buy. Nah, ini masih tanggung mestinya tengah-tengahnya ya. Tunggu aja dia naik ke atasnya 6.500 barusan kita buy, atau paling cepat kalau kita perhatikan di sini high-nya yang terdekatnya kan 6325 ya. Jadi naik ke atas 6325 buy, naik ke atas 6.500 kita tambah lagi atau average up. Jadi sekarang itu masih cenderung boleh dikatakan sideways ya. Sideways-nya di area 5.900 sampai dengan 6.500, atau pakai acuan high di sini ya 6475 ya. Tapi garis saya sebelumnya kan 6.500. Ya kurang lebih seperti itu ya untuk Inco ya. Masih tengah-tengahnya, mau buy boleh aja tapi bertahap aja, atau tunggu buy on weakness ya 5.900 atau 5.550 sampai dengan 5.650. Ya kurang lebih cukup untuk Inco. Oke, berikutnya untuk
Teens ya. Teens kalau kita perhatikan di sini weekly-nya masih cenderung resiko lagi ya. Karena sebelumnya saya sudah sebutkan garisnya 1530 ya. Kalau dia masih di bawah 1530, dia masih akan resiko testing areanya 1385. Jadi kalau mau buy tunggu aja kalau dia breakout naik ke atas 1530. Seperti sebelumnya di sini ya. Naik kita buy. Nah, kalau kita perhatikan memang dia naik sampai 1585 Pak Sunar. Kemudian minggu depannya lagi koreksi ya. Kita jangan lupa pasang trailing stopnya ya seperti itu ya. Yang penting di sini yang perlu diingat masih di bawah 1530 ya kemungkinan besar dia akan masih testing area 1385. Jadi sekalian aja tunggu aja buy on weakness di 1385. Tapi bukan di bawah lagi ya. Tadi artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi seperti ini ya, dia sudah berhasil rebound atau matur ke atas, kita barusan buy. Memang dalam perjalanannya, wah kadang-kadang sudah naik ke atas, turun lagi pas terus naik lagi. Ya begitulah seni dari trading ya. Jadi kita juga harus sabar, fokus, dan disiplin. Disiplin itu bukan hanya cut loss, tapi disiplin buyback. Kalau dia berhasil rebound lagi, kita buyback ya. Memang itulah dinamika dari trading ya. Jadi kalau di sini kalau kita lihat tunggu aja naik ke atas 1530 barusan kita buy. Naik ke atas 1695 tambah lagi kita average up ya. Target price berikutnya sekitar 1710 sampai 1925. Ini dari weekly chartnya untuk teens. Nah kemudian kalau dari daily chartnya memang masih cenderung sideways ya. Mau buy weakness di area ini sih boleh aja, ini sudah saya gambarkan ya. 1495 kemudian 1400 yang bawah ya. Terserah Anda mau tunggu di mana. Mau buy sekarang boleh aja tapi bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down. Ini dia akan menguji resisten lagi 1560 dan 1600 dalam 1-2 minggu ke depan ya. Masih sideways. Mau buy sih bertahap aja. Jangan lupa pasang stop lossnya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk MDKA. Dari weekly chartnya ini kalau kita perhatikan juga dia masih testing 4000 ya. Ya di sini masih menarik sih ya. Jadi yang belum punya selama dia masih berada di atas 4000, kalau yang mau buy silakan, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Nah kalau kita perhatikan high-nya minggu lalu kan 4240. Kalau dia berhasil naik ke atas 4240 kita boleh buy atau average up ya kalau sudah punya ya. Target berikutnya tetap sama, garisnya 4500. Kalau dia breakout target berikutnya di 5000. Kita jangan kaku ya, dalam arti sebelumnya di sini breakout ke atas 4500, hanya sampai 4540. Ternyata gagal Pak Sunar. Nah, berikutnya kalau dia rebound lagi apakah kita tambah lagi atau TP aja, take profit aja. Ya, yang penting pasang trailing stopnya ya. Ya strateginya seperti itu karena sebelumnya di sini dia naik minggu depannya dia merah. Kemudian setelah itu minggu depannya lagi hijau, breakout malah naik tinggi ya. Yang penting di sini adalah ikutin garisnya aja. Kalau turun ya kita jual dulu, kalau berhasil rebound ya kita naik lagi ya. Berhasil rebound ya kita buyback ya, kurang lebih seperti itu ya. Yang penting diatur aja. Ini weekly-nya yang ingin jelas untuk daily-nya garisnya lebih banyak. Di sini memang cenderung sideways ya, testing area 4140. Mau buy sekarang sih boleh aja atau tunggu di area 3770 ya sampai 4000 ya, ini yang terdekat ya. 4000 atau 3770 terserah di mana ya. Memang agak sedikit berbeda ya antara weekly dan daily-nya. Yang sejauh ini masih cukup menarik ya kalau mau buy, tapi bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Target berikutnya di 4400, 4500. Memang kalau kita perhatikan di sini ya, sebelumnya di sini waktu ini waktu live trade ya waktu itu ya. Nah dia naik Pak Sunar untuk MDK. Ternyata kok senanya langsung turun. Oh berarti salah yang diajarkan Pak Sunar ya, enggak juga ya, karena kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Yang penting adalah pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Sebenarnya sih selama di atas 4000 untuk MDKA ini masih cukup menarik ya, seperti itu ya. Sudah saya sebutkan juga waktu live trading ya. Jadi kalau di sini mau buy naik ke atas 4240 silakan ya. High-nya dari hari Jumat kita buy, target berikutnya 4400 dan 4500. Baik sekarang memang masih cenderung tunggu ya wait and see ya. Tapi selama di atas 4000 masih cukup menarik potensialnya. Kurang lebih seperti itu ya, cukup ya. Oke, berikutnya untuk ADMR. ADMR ini salah satu anak perusahaannya dari Adaro ya. Jadi kalau Anda buy pilih salah satu aja, jangan dua-duanya. Jangan punya Adaro terus kemudian punya juga ADMR ya. Ya memang di sini sideways-nya kalau saya gambarkan video pasti tetap sama ya, 1370 sampai dengan 2130 lebar ya. Atau kalau mau dipersempit kita pakai acuan low-nya 1455 sampai dengan high-nya di sini 1895. Itu sideways-nya ya. Tapi sideways-nya ini di jalur downtrend-nya. Jadi kalau kita buy jangan terlalu agresif ya. Karena dia sebelumnya di atas ya. Ini sideways-nya lebih di bawahnya ya, seperti itu ya. Makanya kita jangan terlalu agresif. Belinya bertahap aja. Kalau mau buy dekat di area ini aja ya. Kalau dia berhasil rebound barusan kita buy sekitar 1500-an ya. Seperti itu ya. Itu untuk ADMR. Nah, untuk garis-garisnya untuk daily-nya mungkin lebih jelas ya.
Di sini saya gambarkan setiap kelipatan Rp100. Jadi kalau kita lihat di sini 1.600 ke atas rebound ya, kalau yang mau buy silakan ya, kalau yang trading ya. Naik ke atas 1.700 tambah lagi, naik ke atas 1.800 tambah lagi atau average up. Tapi kalau dia gagal turun lagi di bawahnya swing low yang di sini 1570, kita jual dulu sebagian ya. Tapi kalau turun lagi di bawah 1.500 jual dulu semuanya. Memang di sini kalau kita perhatikan, wah Pak Sunar 1.500 dia turun kemudian dia rebound loh. Masa kita tahu kalau turun di bawah 1.500 kita jual lagi? Ya kalau dia rebound ya. Kalau dia turun lagi sampai 1.400 ya. Ya memang kalau sudah terjadi sih ngomongnya sih gampang ya. Wah ini rebound Pak Sunar ya, jangan jual dulu nanti. Kalau jual dia rebound ya, belum tentu ya seperti itu ya. Kalau sudah terjadi sih gampang ya. Wah ini ya sudah terjadi kan. Ya kalau belum tentu, kalau terjadi lagi ya dia bisa aja turun ke bawah. Tapi saya nggak menggunakan turun ke bawah nggak ya. Ini memang masih sideways. Ya dijaga aja di 1.600 atau pakai acuan swing low yang di sini 1.570. Selama di atasnya itu masih cukup menarik lah. Tapi jangan terlalu banyak karena dia sideways-nya ini di jalur downtrend-nya. Sebelumnya kan di atas ya. Kurang lebih cukup ya untuk ADMR. Ini daily-nya. Kemudian berikutnya satu lagi untuk emiten UNTR ya. Jadi emiten UNTR ini kalau kita lihat dari weekly-nya, dia bangunnya terdekat di area 31.000. Range-nya berikutnya lagi di 35.000. Jadi kalau yang mau buy, ini saya sudah gambarkan di tengah-tengahnya 31875. Artinya kalau dia koreksi di bawahnya, kemudian berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Di sini kan kita sudah naik, dia di tengah-tengahnya. Mau buy sih boleh aja, buy-nya bertahap ya. Naik lagi ke atas high-nya 34050, kita tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 35.000. Atau yang takut ya tunggu aja buy lagi di 31.000 atau 31875 ya, area supportnya ya. Memang masih sideways-nya di jalur uptrendnya ya, jadi masih menarik ya. Nah kalau kita perhatikan daily chart-nya di sini area buy sudah saya gambarkan. Memang garisnya berbeda ya antara daily dan weekly. Terserah sih Anda lebih suka yang mana. Kebanyakan sih mereka lebih suka yang daily ya, karena lebih jelas gitu ya, seperti itu ya. Nah kalau kita perhatikan buy Indonesia di 31875, berikutnya lagi di 30.300 ya. Tengah-tengahnya ini nanggung sih ya, lebih baik yang 31875 yang terdekat atau 30.300 kalau yang belum punya ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 31875 berhasil rebound atau mantul ya seperti ini ya, kita buy back. Nah kalau sudah buy itu stop lossnya di 31050, kita kasih istilahnya, kita kasih jarak lah ya. Jangan kalau dia naik kita buy terus turun lagi kita jual langsung, ya enggak ya, kita kasih yang di bawahnya lagi ini. Nah, jadi kalau sudah ada acuannya itu gampang ya, garis-garis yang di bawah ini untuk acuan pemasangan trailing stop dan stop lossnya. Nah kalau nggak dikasih buy on weakness ya kita buy high sell higher. Naik ke atasnya 33375 ya kita buy. Naik lagi breakout ke atasnya 34050, tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 35.000 ya. Ya kurang lebih seperti itu untuk UNTR ya. Jadi pada dasarnya ya, trading itu mudah kalau kita sudah tahu trading range-nya, support resistennya di mana, uptrend-nya seperti apa. Ini kan sudah saya sebutkan, uptrend-nya secara MA20-nya dia masih cukup bagus ya. Ini sideways di atas ya, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa cek video yang lainnya untuk minggu ini analisanya ya, periode tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022 ya. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian yang paling penting ya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.